Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Beach X Rich Part ketiga. Hidup sebagai putri tunggal dari CEO grup Hanmyung rupanya tidak membuat hidup baik Jena bahagia. Perpisahan kedua orang tuanya membuat sikap baik Jena tidak terkontrol. Ia yang hari itu sedang membeli sepatu Mary Jane idamannya Hye-in dibuat sebal dengan munculnya Ha Min-hee, ibu guru SMA Cheongdam yang sekaligus calon ibu tirinya di tempat yang sama. Baik Jena menduga jika ibu guru itu sengaja mendekati ayahnya karena mengincar harta kekayaan saja. Jena yang baru keluar dari toko pun lantas ditelepon ayahnya. Namun baik Jena pun merijek karena ia menduga pasti ayahnya mau mengomeli dirinya karena sudah bersikap buruk pada Ha Min-hee. Baik Jena yang kesal pun lantas pergi untuk menyendiri dan menangis di toilet. Selesai menangis, ia pun keluar untuk cuci tangan. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat siswi dari sekolahnya yang melabraknya. Ya, Hye-in mengira sepatu Mary Jane yang digunakan baik Jena itu adalah miliknya. Saling tidak terima, mereka berdua pun akhirnya berkelahi di toilet. Hye-in pun memaksa melepaskan sepatu baik Jena dan akhirnya membuat baik Jena pulang ke rumah sambil marah-marah dengan keadaan nyeker dan hidung disumpel tisu akibat mimisan. Sementara Hye-in yang mencoba meminta dus dan kantong sepatu ke toko mendapat penolakan. Karena menurut toko, dus dan kantong brand itu juga ikut dijual dan harganya mahal. Jadilah malam itu, Hye-in pulang membawa sepatu Mary Jane mahalnya menggunakan kantong kresek hitam. Di tempat lain, rupanya Seo Do-eun adalah putra dari Seo Hye-so yang merupakan direktur SMA Cheongdam. Diam-diam, Do-eun sepertinya tengah menaruh penyadap di ruangan ayahnya itu. Saat hendak keluar ruangan, Do-eun pun tidak sengaja melihat berkas penerimaan siswa baru di atas meja, yang mana ada berkas dan foto Hye-in di sana. Selesai dengan misinya, Do-eun pun keluar ruangan dan tiba-tiba saja ia kepergok oleh ayahnya yang malam itu mendadak pulang cepat. Ditanya ayahnya kenapa keluar dari ruangan, Do-eun pun beralasan kalau ia habis meminjam buku bacaan. Do-eun pun bertanya kenapa ayahnya pulang cepat. Seo Hye-so pun menjawab kalau ia habis mengurusi kenakalan siswa bernama Lee So-mang yang juga merupakan putra dari seorang pastor. Seo Hye-so pun memperingatkan Do-eun untuk pilih-pilih teman karena nggak semua orang bisa dijadikan teman. Keesokan harinya, Hye-in pun tiba di SMA Cheongdam sebagai siswa di sana dengan menggunakan sepatu mahal Mary Jane miliknya. Hye-in tidak menyangka jika dirinya bisa bersekolah di SMA idaman semua anak itu. Namun di ruangan lain di SMA itu, ada baik Jena yang lagi kesal dan marah-marah. Dengan wajah diplester sana-sini, ia bertekad akan mencari siswa pindahan yang telah menyerangnya di toilet mall semalam. Ya, siswa itu adalah Hye-in yang sedang bergembira karena akhirnya mendapat kartu tanda pengenal siswa SMA Cheongdam. Di ruangan yang sama, Hye-in pun berpapasan dengan Lee So-mang yang ikutan kaget karena Hye-in yang dikenalnya sebagai gadis ember rupanya masuk SMA Cheongdam juga. Lee So-mang yang hari itu dihukum jadi relawan lagi hendak mengajak Hye-in berkeliling dan mengenalkan lingkungan sekolah. Namun langkahnya ini mendadak ditahan oleh Do-eun yang tiba-tiba saja muncul dan hendak membawa Hye-in pergi. Sempat terjadi perdebatan kecil karena memperebutkan Hye-in. Hye-in pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan Do-eun. Jelas saja sikap Hye-in yang gak jelas dan gak terduga ini membuat Lee So-mang mulai tertarik. Do-eun pun lantas mengajak Hye-in ke tempat yang sepi dan meminta nomor telepon Hye-in kalau di sekolah itu Hye-in mengalami kesulitan. Selesai bertukar nomor, Do-eun pun langsung pergi meninggalkan Hye-in tanpa menanyakan nama siswa itu. Hye-in pun lantas melihat-lihat sosmed milik Do-eun dan menemukan foto Do-eun dengan seorang siswi menggunakan gelang ikat rambut. Tidak fokus di jalan, Hye-in pun bertabrakan dengan salah seorang murid dan merasakan kalau tabrakan itu kok rasanya tidak asing ya. Ia pun lantas berjalan menuju lokernya, namun kali ini ia merasa banyak tatapan aneh ke arahnya. Tidak ambil pusing, Hye-in pun lantas membuka lokernya dan terkejut begitu mendapati ada sepatu Mary Jane dan ucapan selamat
selamat datang di neraka. Hye-in yang masih menduga-duga pun kembali dikejutkan dengan sikap teman-teman sekelasnya yang kali ini mengerubutinya dan hendak bersikap buruk padanya. Rupanya ini adalah ulahnya Baek Jena yang sudah menyuruh anggotanya untuk mencari Hye-in dan hendak merundungnya dengan alasan siswa pindahan kasta rendah dari jalur pendidikan kesetaraan. Sadar kalau dirinya dalam bahaya, Hye-in pun kabur. Hye-in pun lantas meminta bantuan dan pertanggungjawaban pada Seo Hye-so karena sudah menawarkannya bersekolah di SMA yang ternyata banyak tindakan perundungannya. Namun Seo Hye-so menolak membantu karena ia hanya menawarkan. Selebihnya itu tergantung pada pilihan Hye-in mau diterima atau tidak. Dan rupanya penawaran Seo Hye-so ini adalah untuk memastikan Hye-in sebagai satu-satunya saksi mata ada dalam pengawasannya. Berdasarkan laporan ajudannya saat pemeriksaan polisi, Hye-in disebutkan kooperatif dan ia pun disebutkan tidak melihat wajah si pelaku. Namun tetap saja untuk memastikan Hye-in ini tidak berkicau kemana-mana, Seo Hye-so pun menyediakan satu tempat untuk Hye-in di sekolah itu. Tidak ada pilihan, Hye-in pun mencoba bertahan dan kembali kabur. Namun ia malah kepergok langsung oleh Baek Jena dan pasukannya. Baek Jena pun memperingatkan, jangan macam-macam dengan dirinya kalau tidak mau kehidupan sekolahnya hancur. Mengetahui jika siswi itu bernama Baek Jena, Hye-in pun jadi ingat kalau Baek Jena adalah remaja berpengaruh di negara itu. Dan Hye-in sendiri juga pernah ikutan komen di postingan itu kalau ia mempertanyakan kekurangannya seorang Baek Jena. Namun apapun itu, yang pasti hidup Hye-in sudah habis karena ia berhadapan dan bermusuhan dengan remaja berpengaruh di negaranya. Jadilah Hye-in yang kagok edan pun menubruk wajah Baek Jena dengan kepalanya hingga membuat Ratu SMA Cheongdam sekaligus remaja paling berpengaruh di negara itu mimisan lagi. Tindakan berani Hye-in ini jelas membuat dirinya terancam. Ia yang terjebak pun tiba-tiba saja ditolong oleh seorang siswi bernama Oh Si-eun. Yang rupanya siswi itulah yang tadi bertabrakan dengan Hye-in di jalan. Setelah mendapat pinjaman sepatu dan mendapatkan info tentang posisi Baek Jena di sekolah itu, Hye-in pun kembali kabur. Namun kali ini, ia akhirnya benar-benar terjebak dan tidak bisa lari kemana-mana lagi. Teringat Do-eun, Hye-in pun mengirimkan pesan dan bertanya, apakah bantuannya berlaku? Terjebak dari kanan kiri, Hye-in pun akhirnya nekat melompat dari lantai 2. Tindakan berani Hye-in ini membuat semua anak terkejut. Namun rupanya tindakan Hye-in ini bukan tanpa perhitungan. Karena di bawah, rupanya sudah ada Do-eun yang siap untuk menangkap Hye-in. Kejadian penyelamatan yang dilakukan Do-eun ini jelas membuat seluruh anak terkejut, tak terkecuali Baek Jena. Karena bisa-bisanya Do-eun yang seorang anggota berlian ini menolong siswi kasta terendah. Baek Jena pun ikut heran, apakah tindakan yang dilakukan Do-eun ini berdasarkan cinta? Baek Jena yang hendak pulang pun mendadak dipanggil oleh ayahnya untuk makan bersama dengan Ha Min-hee. Sang ayah ingin agar Baek Jena menerima Ha Min-hee sebagai ibu barunya. Namun tentu saja Baek Jena menolak dan malah semakin murka begitu mendengar pengakuan jika Ha Min-hee tengah mengandung. Dan itu berarti Baek Jena akan punya adik tiri baru. Sore harinya, Hye-in dan Do-eun pun mengobrol berdua di gedung atas sekolah. Hye-in yang sempat mengira jika Do-eun menyukainya, malah dibuat terkejut begitu mengetahui jika alasan Do-eun mendekatinya karena ingin mencari tahu siapa orang yang telah membuat Kim Hae-in melompat dari atas gedung. Ya, Do-eun rupanya tahu kenapa seorang Hye-in bisa masuk SMA Cheongdam itu, karena ialah saksi mata atas kejadian jatuhnya Kim Hae-in dari atap gedung. Hye-in pun baru ingat kalau ikat rambut yang dipinjamkan Kim Hae-in saat di toilet dengan gelang ikat rambut yang ada di sosmednya Do-eun itu sama, yang berarti Do-eun dan Kim Hae-in ini pacaran. Mengetahui dirinya hanya dimanfaatkan, Hye-in pun mundur dan menolak memberitahu. Namun Do-eun memohon dan mengingatkan kalau ayahnya adalah direktur SMA Cheongdam dan Do-eun bisa melakukan apapun jika Hye-in mau memberitahu siapa pelakunya.
Keesokan harinya, seluruh siswa SMA Cheongdam pun dibuat terkejut melihat Hye-in tiba di sekolah dengan diantarkan oleh Do-eun. Jelas saja, para siswa pembuli pun mendadak jadi baik pada Hye-in, termasuk geng trio Kwek-Kwek. Mereka pun bertanya-tanya, bagaimana siswi kelas terendah seperti Hye-in bisa berpacaran dengan seorang berlian seperti Do-eun? Lee So-mang pun ikutan kepo dan memanggil Hye-in ke toilet untuk ditanya-tanyai. Lee So-mang benar-benar heran dengan Hye-in. Baru 2 hari sekolah sudah bikin baik Jena mimisan dan kini malah pacaran dengan Do-eun. Ya pokoknya Lee So-mang makin penasaran dengan Kim Hye-in. Geng trio Kwek-Kwek pun lantas mengundang Hye-in ke pesta khusus wanita yang mereka sebut sebagai pesta persaudaraan. Pesta ini diadakan khusus untuk anak-anak orang kaya. Namun karena Hye-in kini berpacaran dengan seorang berlian, maka Hye-in boleh dan diundang untuk datang. Hye-in pun lantas memberitahu Sunju kalau ia diundang ke pesta khusus. Di luar dugaan, Sunju malah menyemangati Hye-in untuk hadir. Alasannya karena di sana banyak orang kaya, pastinya akan banyak koneksi juga. Hye-in harus sadar kalau hidup ini nggak jauh-jauh dari yang namanya uang dan koneksi. Jadi Sunju menyuruh Hye-in untuk berbaur dengan mereka. Namun Hye-in pun galau karena takut akan terjadi hal-hal yang buruk padanya di sana. Selain itu, Hye-in pun tidak punya gaun pesta. Sunju pun bertanya, apakah tidak ada orang kaya yang Hye-in kenal? Ya, Hye-in dan Sunju pun lantas menemui Kang Nayeon untuk meminjam baju. Nayeon pun menyetujui untuk meminjamkan gaunnya, namun dengan syarat Hye-in harus melaporkan pesta khusus untuk kalangan atas itu padanya, supaya kelak Nayeon juga bisa ikutan. Dan Nayeon pun memperingatkan jangan sampai gaunnya kotor karena harganya sangatlah mahal. Berbekal gaun pinjaman, Hye-in pun akhirnya bisa datang ke pesta yang mana undangannya aja pakai barcode segala. Hye-in pun dengan canggung hendak mencoba minuman yang disediakan. Namun tiba-tiba saja salah seorang anggota trio Kwek-Kwek menyenggolnya dan nyaris membuat minumannya tumpah dan mengotori gaun pinjamannya itu. Di saat bersamaan, Min Yeol-hee pun mengulurkan tangannya hendak membantu Hye-in. Namun kemunculan baik Jena membuat Yeol-hee melepaskan genggamannya dan membuat Hye-in jatuh hingga minumannya tumpah dan mengotori gaun pinjamannya itu. Ya, benar saja dugaannya Hye-in. Undangan pesta ini adalah jebakan baginya. Dan Beach X Rich part ketiga pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Bagaimana ya nasib Hye-in di pesta itu? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!